Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengawali pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan belajar mengenai senyawa. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai senyawa. Anak-anakku sekalian, kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini adalah berikutnya: kompetensi dasar, berikutnya indikator, berikutnya tujuan pembelajaran, anak-anakku sekalian. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah belajar mengenai unsur. Pada gambar di bawah ini ada sebuah botol yang berisi air. Air adalah merupakan salah satu dari zat cair. Sifat zat cair adalah bentuknya menyerupai atau sama dengan wadah atau tempatnya. Pada gambar di bawah ini ada sebuah botol yang berisi penuh dengan air. Kemudian air tersebut dituangkan ke dalam sebuah gelas. Maka air yang tadinya berbentuk seperti botol akan berubah berbentuk seperti gelas. Dari gambar di atas dapat kita definisikan daripada pengertian senyawa. Senyawa adalah sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki sebuah komposisi yang ketat. Senyawa sendiri terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Pada gambar di atas, air, salah satu contohnya, memiliki lambang H2O. Maka H2O terdiri atas dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur hidrogen atau simbolnya adalah H, dan unsur yang kedua adalah oksigen dengan simbol O. Dengan komposisi dua unsur H dan satu unsur O, maka air menjadi sebuah senyawa.
Dalam kehidupan sehari-hari, senyawa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah senyawa organik, dan yang kedua adalah senyawa anorganik. Di mana senyawa organik adalah dibangun oleh atom, di situ terdiri atas unsur utamanya adalah karbon, atau kita singkat dengan C, sehingga senyawa ini dikenal dengan istilah hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon banyak sekali yang terdapat di alam dan juga berada di dalam makhluk hidup. Salah satu contoh senyawa hidrokarbon yang terdapat di dalam makhluk hidup adalah karbohidrat, protein, lemak, asam amino, atau urin, gula pasir atau sakrosa juga banyak terdapat di dalam tebu, dan alkohol merupakan hasil daripada fermentasi dari larutan gula. Dan masih banyak lagi contoh-contoh senyawa organik yang terdapat di alam dan dalam makhluk hidup. Setelah kita tadi belajar mengenai senyawa anorganik, berikutnya kita akan belajar senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak disusun dari atom karbon. Biasanya senyawa anorganik itu terdapat pada garam dapur atau NaCl, aluminium hidroksida yang dijumpai pada obat mah. Contoh lain adalah oksigen dengan lambang O2, dan contoh CO2 atau karbon dioksida adalah merupakan salah satu contoh senyawa anorganik yang terdapat di alam. Senyawa anorganik sendiri terdiri atas yang pertama adalah senyawa oksida. Senyawa oksida sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah senyawa oksida logam, dan yang kedua adalah senyawa oksida bukan logam. Senyawa oksida sendiri adalah merupakan senyawa yang dibentuk oleh atom oksigen dengan atom lainnya. Atom oksigen sebagai pendiri daripada senyawa oksida. Atom oksigen dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah oksida logam dan oksida non-logam. Senyawa oksida logam dapat larut di dalam air dan akan membentuk sebuah larutan basah. Perhatikan contoh di bawah ini berupa tabel adalah merupakan senyawa oksida yang dapat larut di dalam air. Yang pertama adalah kalsium oksida atau CaO. Yang kedua adalah natrium oksida atau Na2O. Yang ketiga adalah magnesium oksida atau MgO.
Berikutnya adalah senyawa oksida bukan logam. Senyawa oksida bukan logam adalah merupakan senyawa yang dibentuk dari unsur bukan logam dengan oksigen. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari adalah unsur nitrogen dengan oksigen. Senyawa oksida sendiri bukan logam dapat larut dalam air akan membentuk sebuah larutan asam. Sedangkan senyawa oksida bentuk logam biasanya berbentuk sebuah gas. Perhatikan gambar tabel di bawah ini adalah merupakan contoh-contoh senyawa oksida yang bukan gas yang terdapat di alam. Salah satu contohnya adalah karbon monoksida atau CO2. Pada CO atau karbon monoksida terdiri atas satu oksigen. Yang kedua adalah karbon dioksida dengan lambang CO2 dengan keterangan memiliki dua atom oksigen. Berikutnya kita akan belajar mengenai senyawa asam. Senyawa asam adalah merupakan senyawa yang masam yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa demikian? Karena pada senyawa asam menghasilkan ion hidrogen atau H+ dan ion sisa asam yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Berikutnya, senyawa asam sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah dibentuk oleh unsur H, unsur bukan logam, dan unsur O. Silakan kalian perhatikan contoh gambar tabel atas sebelah kanan. Itu adalah merupakan contoh-contoh asam yang dibentuk atas unsur H, unsur O, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah asam fosfat, terdiri atas H3PO4. H3PO4 tersusun atas 3 unsur H dan 1 unsur P serta 4 unsur O. Berbeda lagi dengan asam nitrat. Pada asam nitrat memiliki lambang NaOH yang terdiri atas 1 unsur N, 1 unsur H, serta 3 unsur O. Yang ketiga adalah asam sulfat, terdiri atas H2SO4. Pada H2SO4 tersusun atas 2 unsur H, 1 unsur S, dan 4 unsur O. Kedua, jenis asam dibentuk atas unsur H dengan unsur halogen, lebih dikenal dengan asam halida. Silahkan kalian perhatikan contoh-contoh dalam tabel yang berada di dalam alam. Contoh yang pertama adalah asam klorida dengan lambang HCl, unsur halogennya adalah Cl. Yang kedua adalah asam bromida, HBr dengan unsur halogennya adalah Br.
Yang ketiga adalah asam lodida atau Hl dengan unsur halogennya 1. Yang ketiga terakhir jenis asam adalah asam pada senyawa organik yang disebut dengan karboksilat. Silakan kalian perhatikan contoh pada tabel di bawah ini. Yang pertama adalah asam format dengan simbol HCOOH. Nama lainnya adalah hidrogen karboksilat, memiliki H berbeda dengan asam asetat H3C COOH. Nama lainnya adalah metil karboksilat, memiliki CH3. Anak-anakku sekalian, setelah kalian belajar mengenai asam, sekarang kita belajar mengenai basa. Senyawa basa dibentuk oleh unsur logam dengan gugus hidroksida atau OH. Pada senyawa basa biasanya terasa pahit dan getih jika dirasakan dan menimbulkan rasa gatal. Silakan kalian perhatikan contoh pada tabel di bawah ini. Pada tabel tersebut adalah merupakan contoh-contoh senyawa basah yang terdapat di dalam alam. Yang pertama adalah Mg dengan lambang senyawanya adalah MgOH2. Nama senyawanya adalah magnesium hidroksida. N besar N kecil, lambang senyawanya adalah NaOH. Dengan nama senyawanya adalah natrium hidroksida. Yang ketiga adalah K, lambang senyawanya adalah KOH. Dengan nama senyawa adalah kalium hidroksida. Dan terakhir adalah A besar L kecil dengan lambang senyawa adalah AlOH3 atau aluminium hidroksida. Sama dengan garam, pada basah juga dapat menghantarkan sebuah arus listrik dikarenakan pada senyawa basah dapat mengionisasi berupa ion logam dengan ion gugus OH. Pada senyawa garam biasanya dibentuk oleh unsur logam dan sisa asam. Pada senyawa garam sendiri memiliki rasa asin. Larutan senyawa ini dapat menghantarkan sebuah arus listrik karena terjadi sebuah ionisasi antara senyawa garam NaCl menjadi ion Na+ dan ion Cl, sehingga senyawa garam adalah merupakan salah satu senyawa yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Silakan kalian perhatikan gambar tabel di bawah ini. Pada tabel tersebut adalah merupakan senyawa garam yang terdapat di dalam alam. Yang pertama contohnya adalah kalium iodida, lambangnya adalah Kl. Kl sendiri tersusun atas K+ dan L-. Yang kedua adalah kalsium karbonat dengan lambang CaCO3. Ion penyusunnya adalah Ca2+ dan CO3 2-. Yang ketiga adalah lithium sulfat
dengan lambang Li2SO4 tersusun atas ion 2Li+ dan SO4 2Me. Anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan perbedaan antara senyawa heteratomik dengan senyawa diatomik. Pada senyawa heteratomik, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah H2O, P2O5, N2O3 adalah merupakan contoh-contoh molekul senyawa, sedangkan senyawa diatomik adalah H2, O2, dan N2. Pada senyawa diatomik adalah merupakan contoh-contoh pada molekul unsur. Senyawa sendiri disusun atas satu unsur disebut dengan molekul unsur, sedangkan senyawa diatomik seperti saya jelaskan tadi itu tersusun atas ion H2 dan O2, sedangkan heteratomik tersusun atas contohnya adalah H2O. Contoh molekul air, setiap satu molekul air tersusun dari satu atom oksigen dengan atom hidrogen. Anak-anakku sekalian, komposisi senyawa memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah komposisinya senyawa harus tetap dan tepat. Serangkaian percobaan antara gas hidrogen dengan gas oksigen pada rasio massa hidrogen dan oksigen 1/8. Untuk hidrogen dan oksigen dalam membentuk senyawa air. Silakan kalian perhatikan tabel di samping. Tabel di samping adalah merupakan serangkaian percobaan sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi antara hidrogen dengan oksigen dengan perbandingan 1/8. Maka setelah bereaksi air menjadi 9 gram, sedangkan zat sisanya adalah tidak ada zat sisa sama sekali. Dari tabel di atas dan percobaan, maka dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwa perbandingan massa unsur dan suatu senyawa adalah tetap. Hal tersebut sama dengan hukum Gauss. Hukum tersebut dikenalkan dengan perbandingan yang tetap. Berikutnya kita akan belajar mengenai rumus kimia. Rumus kimia adalah memberikan sebuah informasi, jenis unsur, dan jumlah atau perbandingan atom-atom unsur penyusun zat. Silakan kalian perhatikan gambar di samping. Salah satu contohnya adalah H3PO4. H, P, dan O adalah merupakan sebuah lambang unsur. H, P, dan O adalah merupakan jenis unsur penyusun. Sedangkan 3 dan 4 adalah indeks. Indeks di sini adalah merupakan jumlah unsur penyusunnya. Anak-anakku sekalian, rumus molekul dan rumus empiris adalah merupakan sebuah rumus di mana rumus molekul adalah rumus kimia yang memberikan informasi secara tepat tentang jenis unsur pembentuk suatu molekul senyawa,
dan jumlah atom masing-masing unsur. Sedangkan rumus empiris adalah merupakan rumus kimia yang menyatakan bahwa rasio perbandingan terkecil dari atom-atom pembentuk sebuah senyawa. Harus kalian ingat, antara rumus empiris adalah bukan menyatakan sebuah senyawa atau sebuah zat. Rumus empiris hanya memberikan informasi rasio yang paling sederhana dari molekul. Silakan kalian perhatikan tabel di bawah ini. Pada tabel di bawah ini, salah satu contohnya adalah C4H10 adalah merupakan rumus molekulnya, sedangkan rasio atom penyusunnya C dengan H sama dengan 4/10. Sedangkan rumus empirisnya adalah C2H6, di mana rasio terkecilnya adalah 2/5. Berikutnya adalah air. Air, rumus molekulnya adalah H2O. H berbanding O sama dengan 2/1. Sedangkan rumus empirisnya H2O adalah H berbanding O sama dengan 2/1. Beda lagi dengan CO2 atau karbon dioksida. Pada karbon dioksida, rasio atom penyusunnya adalah C/O sama dengan 1/2. Sedangkan rumus empiris pada CO2, C/O sama dengan 1/2. Untuk lebih memahami daripada senyawa, saya akan memberikan tugas terstruktur. Silakan siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kalau sudah, nomor 1, apakah yang dimaksud dengan senyawa? 2, jelaskan perbedaan antara senyawa organik dengan senyawa anorganik. 3, jelaskan perbedaan antara senyawa basah dengan senyawa garam. 4, tentukan jumlah atom senyawa dari A. Karbon dioksida, B. Alkohol, C. Pupuk urea, D. Asam sulfat. Video pembelajaran kali ini semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudahu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.